Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang berbuat syirik itu diibaratkan seorang pegawai yang diberi gaji. Tapi dia tidak bekerja di tempat yang memberi gaji itu, tapi dia bekerja di tempat yang lain. Siapa yang memberi gaji? Siapa yang memberi rizki? Allah. Siapa yang memberi nafas? Allah. Siapa yang memberi kesehatan? Allah. Tapi dengan itu semuanya dia tidak beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada siapa? Selain Allah. Itu kalau memahami syirik. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Murka. Makanya kan di dalam ayat ayyushrok, asyrokah itu kalau dimaknai bahasa Arab itu apa? Bahwa syirik betul, tapi asyrokah itu dicampakkan. Maka orang yang berbuat syirik itu akan dicampakkan oleh Allah. Hati-hati. Termasuk juga apa? Syirik akbar atau syirik asgor. Orang yang berbuat riya akan dicampakkan oleh Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya kita kaji. Agar apa? Agar kita bisa menghindari. Penting. Kadang-kadang masalah seperti ini jarang dikaji. Selempeng-lempeng aja. Kan gitu. Makanya tadi saya sampaikan, sahabat Hudzaifah al-Yamani itu tanya yang lain. Sampai sahabat yang lain itu pasti sing ditakokno liyane kan gitu. Takoke gak takok surga, gak takok nikmat surga gitu. Tapi yang ditakoni siksa neraka. Kan gitu. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Itu tadi kalau yang tadi saya sampaikan bisa diilustrasikan seperti itu. Jadi kita itu diberi apa? Ibaratnya kita niki pegawai. Kita diberi gaji. Tapi kita ini tidak bekerja di situ, tapi kita bekerja di luar. Seseorang yang berbuat syirik itu gitu. Dia diberi gaji, ya, diberi tunjangan, tapi dia tidak bekerja di situ, bekerjanya di tempat lain. Kira-kira majikan ini marah enggak? Marah. Panjenengan ya gak dikei ngombe, ya gak dikei kacang, ya gak dikei gedang. Kan gitu. Iya. Pasti gitu. Nah, gitu. Dan ini banyak tidak disadari oleh orang. Ya kan? Dia iso gotong sapi kemudian disajikan ke laut, disajikan ke tempat pohon yang besar. Sopo sing gerakno kakine? Ayo. Ya Allah. Dia jelas marah Allah. Makanya bahaya syirik yang pertama nggih menika syirik niku kedzaliman ingkang besar. Kedzaliman yang besar nggih menika syirik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ing dalam surat Luqman ketika Luqman memberi nasihat kepada anaknya, wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kedzaliman yang besar. Jadi kezaliman yang besar itu bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua nggih menika adamul ghufran. Jadi orang yang berbuat syirik itu tidak akan mendapatkan ampunan. Ini nanti jangan salah dipahami ya Bapak Ibu ya.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik. Maka siapa yang syirik bagi yang dikehendaki. Ini kalau difahami terjemahannya bahwa syirik itu tidak diampuni, tapi salah dalam memahami gitu. Karena di situ pakai ayyush atau innallah la. Di sini kalau dalam bahasa Arab la itu beda dengan lam, beda dengan lan. La itu berarti tidak, di sini adalah ketika dosa syirik itu dibawa sampai mati, maka Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik itu tadi. Ya, jangan disalahpahami ya Bapak Ibu ya. Contohnya apa Pak? Bukankah dulu para sahabat menyembah berhala? Umar bin Khattab bukan pernah menyembah berhala, tapi ketika dia bertaubat taubatan nasuha, diterima taubatnya, termasuk salah satu dari 10 sahabat yang diberi kabar masuk surga. Jadi dosa syirik itu tetap bisa diampuni ketika pelakunya itu bertaubat sebelum nyawa dikerongkongan. Dan ayat ini menerangkan bahwa dosa syirik ketika dibawa mati. Kalau di bahasa terjemahannya Bapak Ibu, betul bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dipahamin, yo saya urip, yo mati, yo tetap gak diampuni. Enggak. Ayat ini menerangkan bahwa dosa syirik tidak akan diampuni, tidak akan mendapatkan ampunan ketika dosa syirik itu dibawa sampai mati. Paham ya? Paham ya? Sehingga nanti tidak kemudian menjustis seseorang. Ini hati-hati ya, karena di sini pakai la an-nahi kalau tidak salah. Bukan lam, bukan lan. Gitu ya. Jadi itu pakai la, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian bahaya syirik nggih menika termasuk ismun azim, dosa terbesar. Kemaksiatan niku wonten tingkatane Bapak Ibu. Ya kan? Kejelekan niku wonten tingkatannya. Dan tingkatan yang tertinggi nggih menika syirik. Maksiat yang tertinggi nggih menika syirik. Ya. Jadi kemaksiatan yang tertinggi nggih menika syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima. Itsman 'adzima. Jadi itu. Jadi berbuat dosa yang besar. Yang keempat, saya agak percepat. Nika kesesatan yang jauh. Sesat. Kita niki akan sesat. Ibaratnya orang, ya kan, tadi misalnya ibaratnya saya datang dari Tuban mau ke Tambakboyo, tapi kemudian kebablas sampai Banjar. Jadi kesesatan yang jauh. Ya, jadi itu. Jadi dhalalan ba'ida wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, jadi ini ayatnya. Kemudian dihapuskan amal. Berarti ini masuk apa? Syirik kecil. Jadi panjenengan nek melakukan apa? Salat kok dibarengi riya, maka apa? Terhapus pahalanya salat. Allah sebutkan fawailul lil musallin. Ayat ini jangan diputus sampai situ loh Pak Bu.
Kalau disebut hanya diputus fawailul musallin berarti semua orang yang berbuat atau sholat itu celaka. Jangan diputus di situ, tapi dilanjutkan. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yuraun, yang sholatnya dengan dibarengi riya, ya kan? Dibarengi riya. Jadi dihapus amal sebelumnya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jadi Allah akan niscaya akan dihapus amalanmu ketika kita berbuat syirik. Kemudian yang keenam, bahaya syirik nggih menika diharamkan masuk surga. Diharamkan masuk surga. Ingat, ketika syirik sampai dibawa mati. Ketika syirik sampai dibawa mati, maka tidak akan masuk surga. Yang ketujuh, lawan katanya masuk surga, masuk neraka. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, doanya adalah Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, menduakanmu, ya. Dari apa? Mergawe di tempat lain padahal engkau yang menggajiku, kan gitu kalau diterjemahkan bebas. Jadi lindungilah, aku berlindung kepadamu ya Allah, agar tidak tertarik dengan rumput sebelah, dengan sesuatu yang kami ketahui. Kadang-kadang kita sudah tahu bahwa itu adalah perbuatan syirik, tapi kadang kita itu tadi tergoda dengan lingkungan, kemudian hawa nafsu kita mendorong kita untuk berbuat, sehingga apa? Sehingga kita niki berbuat itu. Makanya kita berlindung dari sesuatu yang kita ketahui dan berlindung memohon kepadamu, ya, dari atau mengampuni apa yang tidak saya ketahui.